Profil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2019-2024. Hilman SH, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024, dari Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan 4. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman, sarjana hukum, anggota Dewan DPRD Kabupaten Tanggamus dari fraksi Gerindra, perwakilan dari Dapil 4 meliputi Kecamatan Hulu Belu, Kecamatan Pulau Panggung, dan Kecamatan Air Naningan. Saat ini saya berada di Komisi 3 sebagai sekretaris dan di anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tanggamus. Saya lahir di Weharong, desa ini, Weharong, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 1 Januari 1981. Saya dilahirkan dari orang tua saya yang bernama Iskandi dan Ibu Mulyati. Saya 6 bersaudara. Saat ini saya mempunyai seorang istri yang bernama Gustria, sarjana hukum, dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama laki-laki Rafael Hanif Pratama, yang kedua Firzana Sabila Ramadhani perempuan, yang ketiga laki-laki lagi Ronald Hafiz Elhamka. Saya lahir di Weharong, kemudian saya jenjang pendidikan sekolah di SD Negeri 1 Weharong. Pada waktu itu kecamatan masih Kecamatan Pulau Panggung. Kemudian SMP di SMP Negeri Pulau Panggung, Kecamatan Pulau Panggung. Kemudian saya melanjutkan studi di SMA 10 Bandar Lampung yang berada di Pahoman. Kemudian setelah itu saya melanjutkan di sekolah hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus tahun 2004. Setelah bekerja di beberapa perusahaan dari PT Arta Prima, kemudian saya ke PT MNC Finance, kemudian di Sinar Mitra Padan Finance, kemudian di Maxima Finance. Saya aktif di beberapa law firm. Kemudian pada tahun 2013 saya mendirikan law firm sendiri, Hilman & Partners, dan saya juga join dengan beberapa partners. Salah satunya adalah di TOSA, Tony Sastrajaya Law Firm & Partners, yang ada di Mega Mall Ciputat, Jakarta, Tangerang Selatan. Memang kebutuhan masyarakat terhadap seorang lawyer ataupun pengacara itu memang terasa sekali, di mana setelah setiap kita pulang kampung, setiap kita beberapa waktu kita berdomisili di kampung, banyak sekali keluhan-keluhan pengaduan masyarakat yang memang sangat butuh bantuan hukum, tetapi terkendala dengan ketakutan permasalahan biaya yang besar, di mana untuk biaya beracara di pengadilan itu sangat besar, terutama
masalah akomodasi, ongkos yang jauh, kemudian ongkos beracara juga mahal. Beberapa waktu saya di kampung ini ada yang bayar dengan ayam jago, ada yang bayar dengan gula merah, dan ada juga yang bayar dengan buah-buahan. Artinya memang kalau untuk di kampung untuk mengharapkan pembayaran yang cukup besar seperti di kota memang jauh. Tetapi ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa membela kaum yang lemah dan kita bisa memenangkan sebuah perkara tentunya dengan alat bukti yang cukup dan kebenaran yang sah. Saya mempunyai pemikiran ketika kita menjadi seorang advokat, kita selalu berpikir untuk membela individu-individu tertentu. Kemudian saya mempunyai pengalaman hidup yang cukup panjang, di mana dari tahun 2008 sampai dengan 2008 sampai 2018, saya menjadi seorang advokat dan menjadi seorang in-house lawyer, itu berkeliling kota dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Saya mempunyai pengalaman-pengalaman yang cukup komplit bagaimana menjadi seorang pengacara tersebut. Saya bisa berbuat membela seseorang, tetapi saya ingin lebih luas lagi bisa membela orang banyak. Akhirnya saya mempunyai slogan ketika saya menjadi DPR pun, menjadi seorang advokat rakyat, di mana saya bisa menjadi pembela rakyat, tentunya melalui jalur legislasi. Saya bisa membuat peraturan-peraturan yang pro rakyat, yang menyeluruh membela kepentingan rakyat, dan begitu juga dengan fungsi-fungsi yang lain, pengawasan, menjadi pembela rakyat, tentunya di parlemen. Besar harapan saya kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus untuk betul-betul memprioritaskan rencana kerja, memprioritaskan pekerjaan untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat Tanggamus dengan tepat sasaran, dengan efektif dan efisien, dan sehingga kegiatan-kegiatan tidak banyak yang seremonial, yang menghabiskan dana cuma-cuma, tetapi tidak menyentuh kepada intisari daripada kebutuhan masyarakat. Harapan saya kepada seluruh kepala dinas, kepada pemerintah daerah Tanggamus, mari sama-sama kita bangun Tanggamus dengan hati yang ikhlas, dengan semboyan, membangun Tanggamus dengan hati yang tulus, dengan semangat, kemudian dengan keikhlasan, dan tentunya kita tanpa korupsi. Kemudian buat teman-teman, harapan saya yang ada di Dewan, mari kita sama-sama bangun kinerja kebersamaan anggota Dewan sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai, bukan wakil golongan atau ras tertentu. Karena sudah saya sampaikan, kita sudah disumpah secara jabatan, karena pengkhianatan terhadap sumpah adalah pengkhianatan daripada demokrasi, dan tentu saja kita semua sudah disumpah untuk itu. Mari kita bekerja sama, dan kepentingan rakyat adalah kepentingan di atas segalanya. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, mari kepada masyarakat kita harus melek politik, kita harus belajar politik, kita harus mempertimbangkan politik yang baik, dan tentunya kita juga masyarakat jangan melihat perpolitikan kita ini sebagai sesuatu yang tidak baik, tapi mari kita sama-sama membangun kebijakan politik, kita membangun partisipasi politik yang baik, dan akan menghasilkan anggota dewan yang baik, yang berkualitas, dan tentunya yang akan membela kepentingan rakyat di atas kepentingan segalanya. Kemudian untuk kepada saudara-saudaraku semua, seluruh masyarakat Tanggamus dimanapun berada, pada saat ini sedang terjadi wabah besar yang kita semuanya terdampak, yaitu corona. Mari sama-sama kita jaga kebersihan. Tentunya kita sebagai umat muslim sudah tentu 5 kali sehari kita berwudu, kemudian kita juga jaga jarak, social distance, kita ikuti aturan pemerintah. Jangan lupa kita jaga kesehatan dengan mengkonsumsi vitamin, dengan makan makanan yang berprotein, dan tentunya dengan vitamin C, buah-buahan yang terbanyak terdapat di sekitar lingkungan kita, mari kita manfaatkan dengan maksimal. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dari dampak ini, dan mudah-mudahan situasi yang kurang baik ini, yang kurang berkenan ini akan cepat berlalu. Dan harapan saya masyarakat Tanggamus tidak mendapatkan, tidak terjadi atau tidak ada yang terjangkit dampak corona ini.
dan sangat minimal walaupun ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustria SH. Saya istri dari Hilman, sarjana hukum, perwakilan dari Partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Tanggamus. Saya lahir di Padang, 1 Agustus 1984. Kebetulan dari lahir sampai besar itu tinggal di Jakarta. Saya menikah sama Bapak Hilman 30 November 2008. Sampai hari ini sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama itu namanya Rafa Elhani Pratama, lahir tahun 2009. Terus yang kedua Firzana Sabila Ramadhani, tahun 2012. Yang terakhir Ronald Hafiz Elhamka, tahun 2017. Awal nikah, kebetulan saya kan dari lulus kuliah, pulang ke Jakarta, bekerja di sana, pindah-pindah sih kantornya. Terus terakhir pas sebelum nikah itu di perusahaan sawit, sampai terakhir kemarin sebelum pindah Bapak dilantik, saya masih kerja di sana. Pesan saya tetap jaga amanah yang diberikan sama masyarakat, karena itu sesuatu yang sebenarnya berat untuk dijalankan, tapi insya Allah dengan niat yang lurus, tanpa ada macam-macamnya, bisa tercover lah semua yang dibutuhkan untuk membantu dengan cita-citanya awalnya itu. Ya semoga kedepannya nggak ada halangan atau yang bersifat ancaman-ancaman atau kejahatan-kejahatan lah yang untuk ini. Jadi bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Agus Saputra SPD. Saya tinggal di Pekon Wayaharong, Kecamatan Air Nandingan, Kabupaten Tanggamus. Jadi pesan saya di sini sebagai pemuda ya Pak, sebagai pemuda di sini, sebagai wakil pemuda, sangat berharap untuk Pak Hilman bisa memberikan peluang pekerjaan kepada kami. Peluang pekerjaan, kemudian kesempatan kami untuk berkreasi di KON sendiri Pak. Sehingga kami dapat memaksimalkan kemampuan kami. Tidak istilahnya setelah lulus SMA pergi ke Pulau Jawa, tapi lebih fokus di kampung sendiri, memajukan kampung sendiri dengan adanya peluang pekerjaan yang diciptakan oleh Pak Hilman. Jadi harapan kami seperti itu sebagai pemuda Wayaharong. Pesan untuk Pak Hilman, semoga beliau selalu terus berjuang untuk memberikan inspirasi kepada kami di masyarakat Wayaharong. Terima kasih.